Profesor Dr. Abdul Mukti MED tiba di tempat upacara. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Pembacaan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang susunan keanggotaan Badan Standar dan Akreditasi Nasional Pendidikan periode tahun 2026 sampai dengan 2031. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 217 tahun 2026 tentang susunan keanggotaan Badan Standar dan Akreditasi Nasional Pendidikan periode tahun 2026 sampai dengan 2031. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, kesatu dan seterusnya, kedua, mengangkat Badan Standar dan Akreditasi Nasional Pendidikan periode tahun 2026 sampai dengan 2031. 1. Waras sebagai Ketua Badan Standar dan Akreditasi Nasional Pendidikan. Komite Standar Nasional Pendidikan 1 dan seterusnya sampai dengan nomor 2. 3. Doni Kusuma Albertus sebagai anggota Komite Standar Nasional Pendidikan Badan Standar dan Akreditasi Nasional Pendidikan 4 dan seterusnya sampai dengan nomor 10. 11. Hasnawi Haris sebagai anggota Komite Standar Nasional Pendidikan Badan Standar dan Akreditasi Nasional Pendidikan. Komite Akreditasi Nasional Pendidikan Formal 1. Aris Munandar sebagai Ketua Komite Akreditasi Nasional Pendidikan Formal Badan Standar dan Akreditasi Nasional Pendidikan 2 dan seterusnya sampai dengan nomor 10. 11. Muhammad Qorib sebagai anggota Komite Akreditasi Nasional Pendidikan Formal Badan Standar dan Akreditasi Nasional Pendidikan. Komite Akreditasi Nasional Pendidikan Non-Formal 1 dan seterusnya sampai dengan nomor 2. 3. Ian Griffin Prawiro Maruto sebagai anggota Komite Akreditasi Nasional Pendidikan Non-Formal, Badan Standar dan Akreditasi Nasional Pendidikan. 4 dan seterusnya sampai dengan nomor 10. 11. Budi Kurnia Suhaeri sebagai anggota Komite Akreditasi Nasional Pendidikan Non-Formal, Badan Standar dan Akreditasi Nasional Pendidikan. Ketiga,
keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan. Ditetapkan di Jakarta, terakhir pada tanggal 1 Juli 2026, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Abdul Mukti. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah atau janji jabatan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Saudara-saudara sekalian, sebelum saya mengambil sumpah atau janji, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudara bersedia mengucap sumpah atau janji menurut agama yang saudara-saudara anut? Terima kasih. Selanjutnya, saya mengingatkan bahwa sumpah atau janji yang akan saudara-saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah atau janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang ini, juga disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mengetahui. Tuhan mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi dalam hati saudara-saudara sekalian. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya semua pertanggungjawaban akan saudara-saudara berikan. Selanjutnya, saudara-saudara mohon mengikuti kata-kata saya. Untuk saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Untuk saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, saya berjanji. Untuk seluruhnya, bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Untuk saudara-saudara yang beragama Katolik dan Kristen, kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara. Penandatanganan berita acara sumpah atau janji jabatan secara simbolis dimulai dari Profesor Dr. Waras MPD, Ketua Badan Standar dan Akreditasi Nasional Pendidikan.
Profesor Dr. Haji Aris Munandar MPD, Ketua Komite Akreditasi Nasional Pendidikan Formal. Profesor Dr. Hasnawi Haris M.Hum, anggota Komite Standar Nasional Pendidikan. Profesor Dr. Muhammad Qorib MA, anggota Komite Akreditasi Nasional Pendidikan Formal. Budi Kurnia Suhairi MPD, anggota Komite Akreditasi Nasional Pendidikan Non-Formal. Dr. Ian Griffin Prawiro Maruto, anggota Komite Akreditasi Nasional Pendidikan Non-Formal. Dan Doni Kusuma Albertus MED, anggota Komite Standar Nasional Pendidikan. Pelantikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, Jumat, tanggal 3 bulan Juli tahun 2026, saya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, secara resmi melantik saudara-saudara sebagai anggota
Badan Standar dan Akreditasi Nasional Pendidikan periode tahun 2026-2031 sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang telah dibacakan. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa membimbing dan membersamai kita. Arahan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, para pejabat tinggi madya dan pratama di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Dewan Pendidikan Dasar dan Menengah, dan para tamu undangan dari lembaga-lembaga negara, para rohaniawan, dan seluruh anggota Badan Standar dan Akreditasi Nasional Pendidikan yang kami muliakan. Pertama-tama marilah kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terlimpahkan kepada kita, terutama nikmat sehat walafiat, dan nikmat kita sebagai bangsa Indonesia yang alhamdulillah sampai saat ini tetap dalam keadaan yang damai sebagai negara yang berdaulat dan negara yang senantiasa memberikan perhatian dan komitmen untuk mematuhi konstitusi dan berusaha bersama-sama mewujudkan Indonesia sebagai negara yang maju, negara yang berdaulat dan bermartabat. Saya menyampaikan selamat kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang telah dipilih menjadi anggota Badan Standar dan Akreditasi Nasional Pendidikan, dan menyampaikan terima kasih saudara-saudara sekalian telah berkenan untuk membersamai kami dalam upaya kami menunaikan amanah konstitusi, mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya ingin menegaskan 3 hal secara singkat, karena berdiri lama mungkin agak payah juga, apalagi dalam kondisi siap, tidak kondisi istirahat. Harusnya posisinya istirahat tadi ya, tapi nggak apa-apa, istirahatnya setelah ini saja. Pertama, kalau kita membaca Undang-Undang 20/2003 yang sekarang ini masih berlaku, tegas disebutkan di dalamnya bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Dan untuk menunaikan amanah konstitusi itu, tentu ada standar yang menjadi ukuran dari mutu pendidikan nasional. Standar ini adalah amanat undang-undang. Dalam kaitan akademik memang masih terdapat perdebatan apakah kita menggunakan pendekatan standar ataukah pendekatan relevansi. Tapi kami sebagai pemerintah selaku penyelenggara negara tentu taat dan patuh kepada undang-undang, dan undang-undang mengamanatkan bahwa mutu pendidikan itu harus ditetapkan berdasarkan standar. Yang standar itu menurut undang-undang bersifat dinamis. Dan kalau saya boleh mengambil sebuah langkah menggabungkan keduanya, kita akan membuat standar yang relevan. Standar yang senantiasa kita susun dan kita kembangkan untuk memastikan pendidikan nasional kita mengikuti dinamika dunia yang terus berubah, tetapi juga tetap berpijak pada arah kebijakan negara sebagaimana diamatkan di dalam konstitusi kita. Yang kedua, ketika kita berbicara mengenai standar, pasal 35 Undang-Undang 20/2003
secara tegas menyebutkan bahwa pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan. Badan standar memiliki tugas untuk menyusun atau mengembangkan standar, memantau pelaksanaan, dan melaporkan pelaksanaan standar itu. Untuk memastikan bahwa standar itu telah dilaksanakan dan mutu pendidikan itu dapat dicapai, diperlukan akreditasi. Sebagaimana diatur dalam pasal 60 ayat 1 Undang-Undang 20 2003 disebutkan, akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal. Akreditasi dilakukan oleh pemerintah dan atau lembaga mandiri yang berwenang secara objektif, adil, dan terbuka. Dan ayat 3 menyebutkan hasil akreditasi program atau satuan pendidikan dilaporkan atau diumumkan kepada masyarakat. Inilah yang menjadi alasan mengapa kami membentuk Badan Standar dan Akreditasi Nasional Pendidikan. Kami tentu saja sangat berharap agar dengan dibentuknya badan ini, pendidikan kita akan semakin jelas arahnya dan akan semakin sejalan dengan apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Sesuai dengan Astacita yang keempat, di mana Bapak Presiden menegaskan dan mengamanahkan kepada kami untuk bersama-sama membangun generasi yang unggul, generasi yang berkualitas, tentu diperlukan layanan pendidikan yang berkualitas. Dan untuk itu, sekali lagi, layanan pendidikan itu perlu dipandu dan didukung dengan standar yang dinamis. Yang ketiga, yang terakhir, badan ini merupakan badan baru yang memang secara historis kita pernah memiliki berbagai badan akreditasi dan juga badan standar. Sebelum Undang-Undang 20 2003 ada Dewan Akreditasi Madrasah untuk mengakreditasi madrasah. Kemudian ada Badan Akreditasi Sekolah untuk mengakreditasi sekolah. Tahun 2026 dibentuk badan baru, Badan Standar, Badan Akreditasi Nasional, dan juga Badan Standar. Waktu itu Badan Akreditasi, ada Badan Akreditasi Sekolah Madrasah, dan ada Badan Akreditasi Pendidikan Non-Formal. Dalam perkembangannya kemudian nama badan itu diubah dengan nama Badan Akreditasi Pendidikan. Dan seterusnya sebagai bagian dari dinamika dan bagian dari sejarah dan upaya bersama bagaimana agar pendidikan dapat lebih baik. Jadi persoalannya bukan persoalan baik atau tidak baik, tapi persoalannya adalah soal pilihan kebijakan yang itu semua tentu kita pilih sebagai cara kami, strategi kami agar penjaminan mutu dan standar itu dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Ada Badan Standar Nasional yang waktu itu tugasnya menyusun standar, yang kami mengalami sendiri, sempat menjadi anggota BAN cukup lama, dan juga menjadi anggota Badan Standar sebentar saja. Waktu menjadi anggota BAN yang cukup lama itu kami seringkali mengalami beberapa kendala birokrasi. Karena akreditasi perangkatnya disusun berdasarkan standar. Sementara standar kadang-kadang tidak kunjung terbit. Karena itu dengan penggabungan ini kami berharap agar pengalaman sejarah itu tidak terulang kembali. Kami ingin agar badan-badan ini bekerja secara bersama-sama, menyusun langkah strategis, dan itulah yang menjadi alasan mengapa kami membentuk badan baru, yaitu Badan Standar dan Akreditasi Nasional Pendidikan. Dengan komite-komite yang terdiri atas Komite Standar, Komite Akreditasi Pendidikan Formal, dan Komite Akreditasi Pendidikan Non-Formal. Namanya pun kita sesuaikan dengan apa yang ada di dalam undang-undang. Karena sebagai penyelenggara sekali lagi
kita tentu saja harus patuh menjalankan undang-undang itu sebagaimana mestinya. Dan mudah-mudahan dengan dibentuknya badan ini, kita semua dapat bersama-sama mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua dalam rangka membangun generasi Indonesia yang kuat, generasi Indonesia yang hebat, generasi emas 2045. Sekali lagi saya menyampaikan selamat dan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah berkenan untuk bersama-sama dengan kami membangun kualitas pendidikan di Badan Standar dan Akreditasi Nasional Pendidikan atau BSANP. Kami juga mengharapkan kerjasama yang sebaik-baiknya agar antara kementerian dengan badan ini dapat terjalin sinergi sebagaimana yang juga sering diarahkan Bapak Presiden agar kita senantiasa menjalin kerjasama, menjalin kemitraan. Dan saya masih ingat betul pesan senior saya, Pak Menteri Pendidikan Muhammad Nuh, waktu kami menjadi anggota Badan Akreditasi, beliau menyampaikan Badan Akreditasi dan badan-badan itu adalah badan yang mandiri tetapi tidak sendiri. Ini saya kira poin penting rawahunya Abdul Mukti insyaallah. Saya kira demikian dapat kami sampaikan. Sekali lagi selamat melaksanakan tugas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa senantiasa membimbing kita, memberkati semua langkah dan ikhtiar kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih juga pada para tamu undangan yang hebat-hebat yang sudah meluangkan waktu untuk memenuhi undangan kami. Dan mudah-mudahan acara ini menjadi bagian awal dari kita melangkah bersama mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dipimpin oleh rohaniwan Islam. Bapak, Ibu hadirin sekalian, mari sejenak kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Izinkan saya membacakan doa secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Zat yang Maha Tinggi, Engkaulah sumber cahaya hati, tempat kami bersimpuh dengan rendah diri. Pada hari ini Engkau pertemukan kami di bawah langit-Mu yang tinggi, untuk meneguhkan janji, mengemban amanah dalam tugas bakti. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, hari ini Engkau kukuhkan kami dalam amanah yang mulia. Jabatan ini bukan sekedar tanda dunia, namun titipan untuk dijaga dengan setia. Bimbinglah kami dalam setiap asa, agar tugas kami menjadi ibadah yang bernilai pahala. Ya Allah, Tuhan yang Maha Memberi, anugerahkanlah kepada para pejabat yang baru dilantik, hati yang jernih untuk mengambil keputusan, pikiran yang arif dalam merumuskan kebijakan, keberanian dalam menegakkan kebenaran, serta keteguhan untuk memegang sumpah jabatan yang telah diikrarkan. Ya Allah, Tuhan pemilik segala kuasa, jadikanlah mereka penjaga mutu yang tak goyah oleh kepentingan, penegak standar yang tidak lelah oleh tantangan, serta pelayan bangsa yang mengutamakan kebenaran di atas segala pertimbangan.